Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fari Indi Rifatin dari jurusan Terapi Bicara akan memaparkan mengenai keterlambatan bicara pada anak atau yang biasa kita sebut juga dengan speech delay. Apakah kalian tahu apa itu speech delay? Yuk langsung saja kita bahas. Speech delay merupakan istilah umum merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Speech delay pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Jadi, pada anak dengan speech delay itu adalah gejala awal dari beberapa macam gangguan. Kita sebagai orang tua sebaiknya melakukan deteksi dini. Sedini mungkin akan jauh lebih baik, sehingga akan mendapatkan penanganan secepatnya. Kita sebagai orang tua juga harus tahu apa saja sih tanda-tanda anak mengalami speech delay. Tanda-tanda anak mengalami speech delay diantaranya yaitu tidak mengoceh saat memasuki usia 15 bulan, tidak dapat mengucapkan kata yang jelas saat usianya 2 tahun, tidak mengucapkan kalimat pendek saat usianya 3 tahun, adanya kesulitan mengikuti petunjuk, artikulasi atau pengucapan tidak jelas, dan sulit menyatukan kata dalam sebuah kalimat. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter anak. Orang tua wajib tahu apa sih faktor penyebab anak mengalami speech delay. Faktor pertama, anak mengalami speech delay yaitu anak terlalu banyak menonton televisi atau menonton video dari gawai tanpa adanya stimulasi atau rangsangan dari orang tua, sehingga tidak adanya interaksi atau komunikasi yang diterima oleh anak. Faktor yang kedua yaitu minimnya interaksi dengan orang tua, sehingga anak mendapatkan stimulasi dari lingkungan yang minim, sehingga mengakibatkan kosakatanya pun terbatas. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sering-seringlah mengajak anak bercakap-cakap, meskipun kata perkataannya belum sepenuhnya dipahami. Faktor yang ketiga yaitu bisa saja anak mengalami gangguan pendengaran. Apabila anak mengalami gangguan pendengaran, maka otomatis akan berpengaruh pada kemampuan bahasa dan bicaranya. Orang tua bisa membawa anak ke dokter anak untuk memastikan apakah anak mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Kemudian faktor keempat yaitu adanya kelainan organ bicara seperti lidah pendek, bibir sumbing, kelainan bentuk gigi dan rahang, atau adanya kelainan laring sehingga akan berpengaruh pada kemampuan bicaranya. Faktor yang kelima yaitu adanya gangguan perkembangan pervasif atau autism spectrum disorder yang ditandai dengan adanya keterlambatan dan gangguan bidang kognitif, perilaku, komunikasi atau bahasa, dan interaksi sosial. Dan yang terakhir, adanya hambatan pada otak syaraf yang menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara, kesulitan memproduksi kata, sehingga menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat buah hatinya mengalami beberapa tanda-tanda seperti yang sudah disebutkan? Kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Gejala keterlambatan berbicara pada anak dapat juga diatasi dengan memberi beberapa stimulus saat di rumah. Di antaranya yaitu, pertama, perhatikan gerak-gerik pada anak. Ketika memasuki usia 1 tahun, si kecil sebenarnya sudah mengerti banyak kata, tetapi belum mampu mengucapkan kata tersebut. Namun, kita dapat lebih memperhatikan gerak-gerik untuk memahami maksudnya. Contohnya, jika anak memberi lambaian tangan, kita dapat mengatakan dadah. Atau saat buah hati kita menunjukkan suatu benda, kita dapat meresponnya dengan kalimat singkat. Adik, mau main apa kita hari ini? Main ini ya? Dengan merespon gerak-gerik anak, hal ini dapat membantu melatih anak untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, sering mengajak anak berbicara. Meski anak belum mampu merespon dengan kata-katanya, namun kita dapat terus mengajak anak untuk berbincang dan bercerita.
Salah satunya, kita dapat menceritakan apa yang telah dialami sehari-hari, ataupun membacakan cerita dari buku-buku yang ada. Yang ketiga, beri respon menyenangkan saat mengajak anak berbicara. Saat si kecil memulai sebuah kata-kata apapun, kita dapat memberikan ia respon yang antusias. Namun, ketika ada kata-kata anak yang kurang tepat dalam pengejaan atau pengucapannya, kita tidak perlu langsung mengkoreksi kata-kata tersebut. Biarkan buah hati kita mengucapkan kata apapun, dan kita dapat memberikan respon yang menyenangkan agar memotivasi anak semangat berbicara. Kemudian yang keempat, batasi penggunaan gawai pada anak. Untuk melatih kemampuan anak dalam berbicara, tentunya perlu dilakukan komunikasi dua arah. Sedangkan penggunaan gawai tidak memfasilitasi hal tersebut, karena si kecil hanya dapat merespon dengan mendengar tanpa adanya interaksi dua arah. Yang kelima, gunakan kosakata yang benar. Dalam memberikan stimulasi kepada si kecil, kita tidak perlu mengikuti bahasa anak saat berbicara, seperti kata-kata cadel atau lainnya. Orang tua sebaiknya menggunakan kosakata yang benar, agar si kecil bisa terbantu untuk mengetahui cara pengucapan kata yang seharusnya. Kita cukup mengulangi pengucapan kosakata yang kurang tepat tersebut dengan pengucapan yang benar. Misalnya, ketika anak mengucapkan "aku mau minum tutu", kita mengulangi dengan kalimat "oh, Hira mau minum susu". Kemudian yang keenam, bawa anak ke dokter. Untuk langkah terakhir, saat kita merasa bahwa anak mengalami keterlambatan bicara, dapat segera membawa ke dokter. Biasanya saat di dokter, si kecil akan dilakukan beberapa tes untuk mengetahui masalah dasar yang dialami si kecil, seperti tes mendengar hingga terapi berbicara. Begitulah tips untuk kita semua, baik ayah maupun bunda, bahkan calon ayah bunda. Terima kasih semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.